Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Appamado cak dammesu ettam manggala muttamanti. Tidak lengah, tekun melaksanakan dhamma, itulah berkah utama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, hari ini semua dalam keadaan sehat, hadir mengikuti puja bakti di wihara Dhammacakka ini untuk menambah perbuatan kebajikan. Sebagai umat Buddha, kita sadar akan kebajikan, sadar berbuat baik, karena kita mengetahui manfaat daripada kebajikan. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha dengan semangat berjuang menanam kebajikan. Kita adalah makhluk yang belum sempurna. Oleh karena itu kita harus berjuang untuk menyempurnakan diri hingga mencapai kebebasan. Mengapa demikian? Sebagai manusia yang belum sempurna, tentu masih banyak kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Salah satu kelemahan yang penting dari setiap manusia atau dari kita yang harus kita ketahui adalah yaitu kita memiliki yang disebut kelemahan kelengahan. Lengah artinya kurang waspada, kurang sadar, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang kurang baik, yang buruk, atau yang jahat. Kadang-kadang orang melakukan kejahatan, ditanyain kenapa Anda melakukannya? Ya, saya tidak sadar. Berarti dia lengah, tidak waspada. Nah, oleh karena itu kalau orang sudah minum minuman keras, minum narkoba, itu akan cenderung melanggar seluruh sila. Karena kesadarannya menurun. Ya. Nah, di sanalah terjadi kelengahan. Jadi kadang-kadang ada juga orang mencuri di kampung, kemudian ditangkap, lalu ditanya, kenapa Anda mencuri? Iya Pak, saya digoda setan. Kemudian orang yang wawancara juga tidak kalah cerdas, dipendongin, loh kok Bapak mendongin saya? Iya, saya semestinya juga nggak mau mendongin Anda, saya digoda setan. Jadi yang salah setan ya? Ya tentu tidak. Itu kan niatnya muncul mau mencuri kan dari pikirannya sendiri. Ya supaya jadikan alasan saja ya setan jadi kambing hitam. Kan lebih gampang cari kambing hitam daripada cari kambing putih kan?
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena itu Sang Buddha menganjurkan kita, menasihatkan kita untuk supaya bisa mengatasi kelengahan, sifat-sifat lengah itu dengan praktik merenungkan 5 hal besar, yaitu yang pertama, merenungkan bahwa kita akan mengalami atau mengalami usia tua. Itu yang pertama. Kedua, kita akan mengalami namanya sakit. Yang ketiga, kita akan mengalami namanya kematian. Yang keempat, kita akan berpisah dengan segala yang kita cintai dan kita miliki. Yang kelima, perenungan akan perolehan karma. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup ini adalah proses, ya. Lahir, mengalami usia tua, sakit, kan, mati, berpisah dengan yang dicintain. Semua itu berhubungan dengan akibat karma. Nah, sekarang kita berbicara proses dulu. Apa yang dimaksud dengan proses? Proses kehidupan manusia atau makhluk-makhluk hidup tidak bedanya dengan kehidupan tanaman, tumbuhan. Hanya tanaman itu bukan makhluk hidup menurut agama Buddha. Tapi kalau belajar di sekolah, biologi itu makhluk hidup. Tetapi kita, kalau Bante Utama mengistilahkan itu benda hidup. Ini benda hidup, dia bisa hidup. Cuma dia nggak bisa jalan-jalan kemana-mana seperti kita. Ya, makanya selalu dari unsur tanah. Paling Anda tambahin pupuk sebagai nutrisi, suplemen. Nah, kita lihat tanaman ini. Nah, di sini ada contoh Ini ada 4 daun. Satu masih daun yang baru kuncup. Satu yang masih muda. Nah, ini yang udah agak tua. Ini remaja. Ini yang sudah dewasa. Ini masih hijau-hijau, ya, hijau royo-royo. Banti nggak jual jamu ya. Nanti dikira herbal, mari gitu. Banti, obat-obat ini apa herbalnya? Bukan. Nah, itu tadi yang sudah ini. Sekarang ini. Nah, ini ada hijau, ada kuning. Kalau yang hijau sama kuning ini STW ini. Ya, setengah tua. Kalau ini sudah agak tua ya, mungkin lacap ke atas ya. Ini yang dari jauh kelihatan nggak? Ya, sudahlah, beda karmanya ya. Nah, karena itu duduk di depan terus, nanti berkah utama di sini. Ya. Nah, ini yang daunnya ini ada ya noda. Ini mungkin daun yang sakit ya. Kalau manusia ini ya ini sakit ini. Tapi belum parah ini. Ini dagangannya banyak ini. Nah, ini yang ada kuning, ada binti-binti. Nah, ini sakit ini. Ya, daun yang terkena penyakit. Ya mungkin ada jamur-jamur dan sebagainya. Kalau ini bolong-bolong nih, seperti lever yang kena kanker ini. Ya, ini yang sakit. Ini ya sudah hampir layu. Ini sudah tua, tapi masih seger. Yang terakhir ini lihat. Ini sudah kuda tua tapi sudah nggak seger, ya, keriput-keriput, kemudian udah, ya, nanti kalau sudah dia jatuh, berpisah dari pohonnya. Jadi ini satu contoh. Jadi kita bisa merenungkan Dhamma, ya kita lihat di sekitar kita, di dalam diri kita, kita bisa merenungkan Dhamma.
Ya. Jadi nanti kalau punya tanaman diamatin, direnungkan ya. Supaya apa? Supaya kita memahamin. Nah, merenungkan 5 hal tadi itu, usia tua, sakit, kematian, berpisah dengan dicintain, dan berhubungan dengan menjadi pewaris karma. Sang Buddha mempunyai tujuan supaya kita tidak gampang putus asa menghadapi kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara merenungkannya? Tadi pemimpin sudah mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membacakan Abhinha Paccawekkhana, yang artinya parita yang harus kerap kali kita renungkan. Para biku samanera itu tiap pagi kalau chanting wajib membaca dan merenungkannya. Kenapa harus kerap kali direnungkan, harus sering-sering direnungkan? Karena perenungan ini kita praktekkan itu akan memberi manfaat, supaya kita nanti siap, tidak gampang putus asa menghadapi kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan, kalau di Abhinha Paccawekkhana kan, itu nanti direnungkan tiap pagi ya, dibaca, direnungkan di rumah, di depan altar. Kalau nggak ada altar juga nggak apa-apa, bisa baca, direnungkan, ya. Tapi lakukan. Nah, perenungan ini memberi manfaat. Yaitu aku akan mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindarin usia tua. Ada di antara kita ini yang tidak mengalami usia tua? Umurnya masih 0 terus? Tidak toh? Nanti lahir ya, di dalam kandungan sekian bulan, itu kan sudah. Nanti lahir kemudian mengalami. Nah, itulah proses nanti menjadi tua. Jadi semua orang akan mengalami usia tua. Dan mengalami usia tua itu adalah wajar. Kita lihat tadi kan, prosesnya dari yang daun muda sampai daun tua, mengalami sakit dan sebagainya. Daunnya bolong-bolong, daunnya kena penyakit, kemudian kering, keriput, jatuh dari pohonnya, berpisah dengan yang dicintai. Ini sekedar kita melihat sepintas ini sepertinya agak remeh-remeh ya. Tapi ini suatu perenungan yang oleh Sang Buddha itu merupakan suatu perenungan yang akan, kalau kita betul-betul merenungkan, ini luar biasa menurut Bante. Dan sudah dibuktikan oleh orang-orang yang melakukan perenungan itu. Sehingga mereka mempunyai mental yang lebih siap menghadapi kehidupan ini. Nah, jadi kita kalau mengalami usia tua, ya tentu kita harus memahaminya. Nah, dengan demikian kita baru akan bisa menerima. Karena mengalami usia tua itu adalah fakta, kenyataan. Ya seringkali ya ada orang yang tidak memahami. Ya kalau Bante Utama mengatakan kalau rambutnya mengalami putih, dicabut. Karena dia tidak senang ketika melihat rambutnya putih. Ya kan, dia ingin terus muda. Ini kalau 1 cabut, 2 cabut, 100 cabut, botak nanti. Ya, nanti anaknya suruh, nih ayo cabutin rambut papa mama. 1 biji, bayarnya cecing. 100 lumayan cepecing ya. Bisa nonton film Buddha Gautama ya, riwayat hidup ya, 4 kali ya, kan Nobango ya. Nah, kemudian ada di zaman dulu di Cina ya, di Tiongkok, sejarahnya Qin Shi Huangdi, Qin Shi Huang yang meneruskan pembangunan tembok Cina itu. Itu kan dia pengen hidup kekal, awet muda, tidak tua.
Ya, kalau bisa bukan senlaupingse. Kalau bisa enggak mengalami yang namanya usia tua, sakit dan mati. Puseng ya, pulau puse ya. Tidak bisa tua, tidak bisa meninggal. Diutuslah orang-orang untuk cari obat supaya bisa hidup awet muda, tidak mati. Ada satu, saya lupa namanya, itu diutus. Wah, karena yang diutus ini pikir, waduh, nanti kalau nggak dapat, biasanya pulang potong lehernya, sepuluh. Nah, dia alasan, wah itu ada di pulau, tengah pulau, di puncak-puncak gunung tengah pulau. Saya harus dibekalin, ya, bawa kapal, disertain pembantu yang banyak. Begitu pergi nggak pulang dia. Nah itu yang diperkirakan lari ke Jepang. Jadi zaman dulu raja aja udah takut akan ketuaan. Nah, bagaimana dengan guru agung kita? Guru agung kita ketika menjadi seorang bodhisattva, dia pernah menjadi seorang raja namanya Susima Jataka. Bisa baca di Susima Jataka. Itu diceritakan. Nah, ketika istrinya menemukan rambutnya beliau putih, ditunjukkan. Begitu dia tunjukkan, dia lihat, wah, ketuaan sudah. Padahal sebenarnya istrinya bohong. Ya, bohong. Karena istrinya sangat mencintai supaya nanti beliau itu lebih menyayangi istrinya lagi kan, dan sebagainya. Dibohongin sebenarnya. Tapi begitu beliau lihat, dia nggak peduli bohongnya. Pokoknya ketika istrinya mengaku, dia sudah nggak terpengaruh lagi, karena dia sadar ketuaan sudah menghampirinya. Utusan sudah datang, utusan tua sudah datang. Nah, ini apa yang dilakukan? Meninggalkan tata kerajaan, jadi seorang petapa. Pada saat kehidupan menjadi seorang pangeran yang namanya Siddhartha, di kehidupan saat ini, yang di 2600 lebih kurang tahun yang lalu, apa yang beliau lihat? Yang pertama, kan ada 4 peristiwa kan? Nah, yang pertama melihat apa? Orang tua. Begitu ketemu orang tua, dia tanya sama Chana yang mengiring, ini kenapa kok begitu? Apakah saya akan mengalami usia tua seperti itu? Bungkuk, loyo. Iya, begitu. Wah, langsung muncul perenungan. Kalau zaman sekarang kita sudah melihat orang tua kan biasa-biasa saja. Bahkan ada orang ketika giginya sakit, sudah mulai berubah, misalnya gocap ke atas, mulai kan udah montok, giginya udah goyang lah, lepas, bolong dan sebagainya, cabut. Karena dia pikirnya supaya tidak mengalami sakit gigi lagi, cabut semua, bikin palsu semua. Bapak Ibu, kalau gosok gigi bisa nggak sambil siul-siul? Bisa? Nggak bisa. Orang ini bisa. Dia gosok gigi palsunya digosok sambil dia siul-siul. Soalnya giginya palsu. Gosoknya di luar. Nah, baru bisa. Kalau kita nggak bisa. Itu menunjukkan ada penolakan manusia terhadap usia tua. Jadi kalau kita mengalami usia tua, harusnya kita merenung. Ya, direnungkan. Dan itu adalah wajar. Jadi bukan menolak. Ya, rambut sekarang, waduh, kalau zaman dulu kan kalau orang putih rambutnya ya paling dicet-cetnya warna hitam aja ya, merek Piko, merek Bikin ya. Nah, zaman sekarang, warnanya pelangi, mau merah, hijau, biru, ya. Nah, orang Asia rambutnya hitam, senangnya jadi pirang. Kebule-bulian. Pingin jadi bule sungguhan nggak mau. Nah, ya, itulah menunjukkan bahwa kita kadang-kadang kalau kita memahami, kita tidak siap menghadapi perubahan menjadi tua. Ya, menjadi tua. Nah, ketika mengalami usia tua, gelisah kita. Ya, itu mengenai usia tua.
Selanjutnya, yang kedua, kita akan menyandang penyakit, mengalami sakit. Kita tidak bisa menghindari penyakit. Siapa yang tidak pernah sakit? Ada? Nggak ada ya? Semua pernah sakit. Ya, sakit itu wajar. Semua orang akan mengalami sakit. Sakit itu ya dari perubahan. Ya, kalau tadi misalnya dari muda jadi tua, itu perubahan. Kalau sakit dari sehat menjadi sakit. Ya kan? Sakit itu kan berarti tidak sehat kan? Nah, sakit itu kan ada sakit apa? Sakit jasmani, ada sakit mental, sakit batin. Kadang-kadang orang bilang, Bante, saya itu nggak pernah sakit, sehat-sehat saja. Nah, tapi tunggu dulu. Mungkin jasmaninya sih nggak pernah dirasakan sakit. Kapan hari itu gak membaca berita orang meninggal. Itu suaminya katanya tidak sakit, masih sehat-sehat. Tahu-tahu pagi, tahu-tahu ya besoknya, loh, kamarnya nggak dibuka, sudah meninggal di dalam kasur. Wah, keluarga jadi syok. Istrinya nangis, menderita sekali, ditinggal orang yang dicintai. Anaknya baru berangkat ke Congkok, pagi berangkat, begitu dapat kabar balik. Ya, karena dianggap tidak sakit kok tiba-tiba ditinggal pergi. Itu yang bikin kaget. Ya biasa kan orang ya kalau mau pergi ya adalah pesan-pesan sedikit gitu ya. Ini enggak pesan. Tahu-tahu sudah berangkat. Ya, berangkat tanpa pesan. Nah, jadi begitu. Jadi meninggal itu sakit itu ya akan bisa terjadi secara tiba-tiba, kemudian ada orang sakitnya sebentar, ada yang sakitnya lama, ya. Tapi itu wajar. Ya, seperti orang misalnya masuk rumah sakit, ada dua kemungkinan kan? Sembuh atau pindah alam, alias tidak sembuh. Ini kan cuma dua ya, udah bingung kan kita? Wah, takut, sakit, takut. Nah, karena tidak tahu, kita memahami dhamma, tidak siap menghadapi sakit. Ya sakit itu ya memang resikonya orang hidup kan. Ya, punya badan ini kan bisa sakit. Nah, karena itu Sang Buddha mengatakan badan ini ya gudangnya penyakit. Karena kita punya badan, maka kita bisa sakit. Contoh, sakit kepala. Ya karena kita punya kepala. Kalau kelapa mah nggak bisa sakit kepala. Iya kan? Nah, ya punya gigi, ya bisa sakit gigi. Ya kan? Nah, punya dengkul, ya bisa sakit dengkul. Ya sampai dioperasi, ganti dengkul palsu. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengalami sakit itu wajar. Dan tidak ada orang. Kadang-kadang ada, Bante, itu sehat-sehat kok. Belum tentu loh. Ya kan? Ada orang itu loh. Orang yang gak beres, orang gila. Dia jalan-jalan kemana-mana, ambil makanan di tempat-tempat sampah. Badannya sih sehat-sehat. Tapi waktu ngambil barang sambil jalan-jalan, ketawa-ketawa. Sehat gak itu? Hati-hati loh ya. Sehat jasmani belum tentu sehat mentalnya. Ya, kalau sudah mulai jalan sendiri, ketawa-ketawa sendiri, itu hati-hati. Ya, ada tanda-tanda tidak sehat secara batin. Ya, jangan suka ketawa-ketawa sendiri tanpa sebab ya. Tapi kalau meditasi boleh senyum. Itu latih melepaskan ketegangan. Ya, tak apa-apa. Yang penting ada mengerti, sadar. Jadi kalau tertawa tanpa sadar, ya itu harus diperiksa nanti itu. Nah, jadi yang ketiga adalah kita akan mengalami namanya kematian. Tidak bisa menghindari kematian. Kalau tidak mengerti, takut, gelisah, cemas, tidak siap. Nah, oleh karena itu Sang Buddha mengajarkan direnungkan.
Bagaimana cara merenungkan? Selain kita membaca perenungan Abinha itu, sering-seringlah pergi baca parita ke rumah duka. Kalau diajak, ikut. Untuk apa? Ya untuk melihat mayat. Ketika melihat, direnungkan. Oh, ternyata orang itu bisa meninggal. Saya juga akan mengalaminya. Tinggal tunggu kapan saja. Cepat atau lambat kita akan mengalaminya. Di sana direnungkan. Ada objek. Kalau baca Abinha kan tidak ada objek yang secara langsung. Tapi secara langsung baca. Itu salah satu objek meditasi itu kan melihat yang disebut asubha itu, melihat mayat itu. Untuk menimbulkan perenungan supaya kita menyadarin bahwa kita juga bakal seperti itu. Kita ini kan calon mayat toh. Oleh karena itu, bacalah parita sebelum kita dibacain. Kalau kita sudah meninggal, kita nggak bisa baca parita untuk diri kita sendiri. Ya enggak? Ada yang orang meninggal baca parita untuk dirinya sendiri. Kalau ada, kaget semua, lari semua. Iya toh? Enggak ada toh. Nah karena itu ketika kita masih hidup, kita masih sehat, lakukan perbuatan baik. Baca sebelum kita dibacain. Artinya kita sudah berbuat baik. Nanti kalau tiba saatnya kita sudah ada yang baca, ada tidak, no problem. Kita sudah melakukan perbuatan baik. Gitu. Ya. Nah oleh karena itu kalau kita sering-sering nanti akan timbul perenungan. Nah ketika tiba saatnya kita akan bisa meninggal dengan tenang. Bukan hanya yang dicantumkan di koran saja. Telah meninggal dengan tenang. Ya itu kan maunya manusia kan. Makanya tidak ada di koran itu telah meninggal dengan gelisah. Selalu meninggal dengan tenang. Kalau ada menulisnya bukan dengan tenang, wah itu tidak dibayar nanti. Korannya nggak dibayar. Ya, jadi selalu artinya menunjuknya kita ingin meninggal dengan tenang. Nah oleh karena itu bagaimana supaya bisa meninggal dengan tenang? Banyak berbuat kebajikan selagi bisa masih hidup. Ini namanya menyiapkan diri. Lakukan itu. Nah, Bante Atta Diro pernah memberi satu contoh. Kita ini kan seperti produk juga ya. Tahu barang ya, produk ya. Nah, pabrik kalau produksi barang itu ada tanggal produksi. Ya, ada tanggal produksinya. Ya loh? Kita tanggal produksinya kapan? Tahu? Tahu kan? Siapa yang tidak tahu? Lihat akte kelahiran. Ya kan punya akte kelahiran toh? Itu tanggal produksi kita. Nah, kemudian produk itu juga ada tanggal namanya expired date, tanggal kadaluarsa. Betul? Kita tanggal kadaluarsanya kapan? Bapak Ibu tahu? Tidak tahu? Ya, memang kita tidak tahu. Kalau Sang Buddha tahu. 3 bulan akan parinibbana sudah diumumkan. Saya akan parinibbana 3 bulan yang akan datang. Dan tepat, tidak meleset. Sang Buddha. Ya, kalau kita kan tidak tahu ya. Tetapi kita tahu secara pasti. Kita tahu secara pasti bahwa kita akan mengalami tahu kan? Tahu ya, hanya kapannya kita tidak tahu. Nah, jadi kita tahu kan? Kalau sudah tahu bagaimana? Kalau sudah tahu bagaimana? Apa kita akan duduk tenang-tenang, malas-malas, tidak berusaha apa-apa? Sudahlah. Katanya akan mengalami usia tua, sakit, meninggal. Aduh, pesimis. Ya, tidak punya semangat. Timbul rasa cemas. Justru perenungan Abinha ini yang dianjurkan oleh Sang Buddha, 5 hal ini nanti akan membuat kita tidak sebaliknya putus asa dan tidak. Justru itu nanti akan menyadarkan kita.
Nah, jadi contoh misalnya usia tua. Usia tua itu tidak hanya ditujukan kepada bapak ibu yang masih sudah tua, tetapi yang muda-muda ya juga dia kan bakal jadi tua. Nah, untuk itu mengetahui bahwa akan menjadi tua, apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Nah, kalau sudah tua nanti energinya sudah lemah. Ya kan? Laule, boyong lagi, sudah boyong, sudah bucai, nggak punya tenaga. Nanti sudah banyak hal yang kita tidak bisa kerjakan lagi. Ya oleh karena itu, ketika masih muda, walaupun sudah tua tetap harus semangat, ya. Karena walaupun tua kan masih bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat. Ya, tidak ada istilahnya sudah terlalu tua untuk belajar. Ya, kan orang Tionghoa mengatakan Hokiannya wa kaulau, o kaulau. Ya, kalau Mandarinnya hua taulau, xie taulau. Ya, jadi hidup sampai tua, belajar sampai tua. Maksudnya di sini ya karena kita beragama Buddha ya kita harus selain mencari bekal untuk kehidupan jasmani, kita juga mencari bekal dhamma untuk spiritual kita, untuk kesejahteraan batin kita. Nah, itu yang jangan dilupakan. Oleh karena itu harus semangat walaupun masih muda, masih tua, harus semangat untuk terus berusaha melakukan hal-hal yang positif, ya. Mempraktekkan dhamma, belajar dhamma, tambah pengertian, praktekan. Nah, nanti akan memberi manfaat untuk supaya menjadi bekal. Ya, apa yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Ya kan, apa yang kita perbuat itu yang akan kita bawa. Nah, oleh karena itu Sang Buddha juga di dalam perenungan itu bahwa kita akan berpisah. Ya, yang keempat kita akan berpisah. Ya, segala yang kita cintai, yang kita miliki akan mengalami perubahan. Ya, akan berubah. Ya, akan terpisah dari kita. Nah, oleh karena itu, dengan belajar mengerti ini bahwa akan terjadi perubahan dan sebagainya, kita akan menjadi siap ketika perpisahan itu datang. Ya, seringkali orang tidak siap. Nah, kalau tidak siap ketika orang yang kita cintain meninggal, barang yang sangat kita senangin hilang, barang yang sangat kita sayangin dicuri orang, barang yang sangat kita cintain mengalami kerusakan. Baru mau beli mobil baru, misalnya Alphard, nah, pokoknya yang mahal-mahal, ya, semakin mahal semakin membuat penderitaan nanti. Maksudnya kalau tidak siap menerima perubahan, nyetir, ya toh, enggak nyenggol orang tapi disenggol orang, ya. Kadang-kadang parkir di tempat, oh di sana ada orang yang enggak beneran, mobilnya digarisin semua. Siap menerima perubahan? Tadinya mulus, sekarang jadi tidak mulus. Ya, zaman sekarang memang agak lumayan, ya, ada asuransinya, ya. Nah, tapi walaupun asuransi, apakah kita juga mau mobil kita dirusak dan hancur dan sebagainya, ketabrak dan sebagainya? Kan tidak ingin, toh. Tapi kan apa mau dikata? Perubahan itu akan datang setiap saat. Kita tidak tahu. Ada karma baik, karma buruk kita bisa berbuah setiap saat. Ya kan? Ataupun kita berbuat karma buruk baru, tidak hati-hati nabrak orang. Ya kan? Nabrak mobil orang lagi melamun nyetirnya. Ya hanya mobil depan jadi remnya kan. Kalau nyetir melamun kan nanti bisa nabrak tiang, bisa nabrak pohon dan sebagainya. Ya. Kadang asik telepon toh, wah dapat kabar yang menyedihkan atau waduh yang bikin dia gelisah, wah nyetirnya nggak kurang konsentrasi itu bisa nabrak-nabrak. Nah, kalau terjadi demikian bagaimana? Ya, itu resiko. Resiko punya mobil. Resiko di dalam kehidupan ini. Di hidup ini kan dunia fana. Dunia ini kan tidak kekal. Tidak ada yang kekal. Semua yang terbentuk, Sang Buddha mengatakan sampai sangkara anicca. Semua yang terbentuk tidak kekal adanya. Ya kan, terkena perubahan, menimbulkan penderitaan, ketidakpuasan.
Oleh karena itu, jangan melekat. Kalau kita melekat, maka apa yang kita sukai mengalami perubahan, di situ penderitaan. Tidak bisa menerima perubahan sebagai perubahan, di situ penderitaan. Jadi kita harus siap, ya, ketika berpisah. Ya, kalau tidak siap, ya tentu akan menjadi penderitaan. Ya, Pak Bante Panya pernah memberi satu contoh. Kalau kita siap, silakan mau memiliki mobil yang bagus, karpet yang mahal dari Presia, ya, punya Gucci yang mahal, ya misalnya suka koleksi barang antik. Nah, nanti harus siap-siap. Nah, kalau nanti pembantunya tidak hati-hati, kopinya ketumpah, bisa marah-marah. Itu akan menimbulkan penderitaan. Pekerja di rumah nggak hati-hati, pot yang harganya ratusan juta karena antik, ya peninggalan dinasti apa, kesenggol, pecah, siap nggak? Tidak siap menerima perubahan, maka itulah penderitaan. Tapi kalau siap, tidak apa-apa. Kalau siap akan menjadi seimbang batinnya. Kalau tidak siap, batinnya akan konflik. Nggak bisa menerima kenyataan sebagai kenyataan. Ketika tidak bisa menerima kenyataan sebagai kenyataan, nah di sanalah penderitaan. Kalau bisa menerima, maka batinnya akan menjadi batin yang seimbang, memahami perubahan sebagai perubahan. Di sana tidak ada penderitaan. Ya, kita siap memiliki apa saja, silakan. Punya uang boleh. Kita beli barang-barang yang kita senangin. Tapi kita harus menyiapkan mental untuk siap kalau terjadi perubahan. Karena kita akan berpisah. Tadinya mulus, perpisahannya apa? Jadi hancur. Itu terjadi perpisahan dengan barang-barang. Kalau dengan ya pasangannya, dengan anaknya yang sangat dicintai dan sebagainya, ya itu perpisahan secara fisik. Jadi kita akan mengalami perubahan dari yang kesementaraan, hidup ini sementara kan, mengalami akhir sementara, meninggal. Dan setelah meninggal akan melanjutkan menjadi lagi yang kesementaraan. Terus begitu, sementara lahir sakit tua mati, lahir sakit itu kan sementara, terus begitu. Nanti mengalami persoalan hidup, senang susah, dipuji dicela, itu kan kondisi alam, untung rugi, ya, mendapat kedudukan, dipecat. Itu akan terus berputar. Nah, itulah yang disebut di kehidupan di dalam alam sangsara, berputar-putar terus. Sampai kapan? Sampai kita bisa mencapai kesucian, keluar dari orbit, bebas. Baru tidak mengalami kelahiran, sakit, tua, dan mati. Kalau sudah tidak ada badan, apanya yang mau sakit? Tidak ada batin, mau merasakan apa? Tidak ada lagi. Ya, jadi selesai. Begitu kehidupan itu. Nah, karena itu kita sebagai umat Buddha, tujuan tertinggi adalah mencapai kebebasan. Sehingga betul-betul bisa bebas dari penderitaan. Ya, oleh karena itu kita harus melatih diri terus menerus melatih diri, praktek ya. Nah, datang ke wihara, mendengar ceramah itu supaya menambah pengertian. Setelah itu harus dipraktekkan. Ya, kalau tidak praktek ya tidak akan memperoleh manfaat. Teori saja enggak begitu besar manfaatnya, kecil. Ya, sebelum kita mempraktekkan hingga kita tembus dhamma itu, ya, memahami secara mengalami dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu nanti semakin pengertiannya sudah muncul terus, nah di sanalah kita mempunyai kesiapan mental untuk menghadapinya. Ya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah perenungan bahwa kita akan menjadi pemilik perbuatan kita, pemilik karma, mewarisi perbuatannya sendiri. Aku akan mewarisi perbuatanku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik atau buruk, perbuatan itulah yang akan kita warisin.
Jadi kita ini bisanya seperti ini, model kita tidak ada yang sama. Tapi nggak usah lihat kiri kanan ya. Tidak ada yang sama. Karena apa? Karena akibat karma kita beda-beda. Apa yang kita lakukan kan beda-beda. Melakukan baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk. Banyak baik atau banyak buruknya. Nah itulah yang akan menentukan kita seperti apa. Dan tentu ditambah kondisi-kondisi. Ya, karma itu bukan satu-satunya. Ya, tetapi karma itu memegang peranan yang besar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada saat kita muncul cetana niat mau melakukan perbuatan, ya itu kita harus waspadain. Ketika itu muncul harus disadarin supaya tidak menjadi ucapan. Nah, di sana remnya, ya rem. Nah, oleh karena itu melaksanakan sila meditasi ini sangat penting supaya kita memahami, bisa membaca pikiran kita sendiri, agar kita punya rem. Kalau kesadaran kita kuat, kewaspadaan kita baik, kita akan punya rem. Ya. Jadi belajar dhamma itu supaya kita punya rem. Coba Bapak Ibu nyetir mobil ke sini tidak pakai rem, bisa sampai dia bisa nabrak-nabrak ya. Nah, kalau kita nggak punya rem, maka perbuatan kita cenderung lengah. Kalau kita lengah, kita akan melakukan perbuatan yang buruk dan sebagainya. Kalau kita tidak menyadari, ketika mengalami usul, tidak kita gunakan kesempatan itu untuk berbuat kebajikan, melatih diri. Kalau sudah mengalami tua, sakit, mau meninggal, bingung, gelisah, timbul penyesalan. Kalau sudah begitu, terlambat sudah. Ya kan ada lagunya ya, terlambat sudah, terlambat. Semuanya telah berlalu. Kalau sudah begitu, ya sudah. Ya karena itu sebelum terlambat, manfaatkan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk terus melatih diri. Ya, supaya kita bisa mempunyai pengendalian dari latihan itu. Nah, latihan misalnya latihan meditasi, berbuat kebajikan, menjalankan sila, itu semua bentuknya latihan-latihan. Nanti prakteknya itu di lapangan. Nah, kalau sudah sandalnya hilang, ya kan? Nah, bisa nggak nerima? Kalau bisa, ya hitung-hitung berdana, karena dia sudah banyak melatih, melepas. Ya sudah, ya kan karena ada yang salah mengerti dhamma. Salah mengerti dhamma itu begini. Yang buruk-buruk dilepas, dibuang. Yang baik-baik diambil. Begitu pulang, ada sandal yang bagus, mahal. Nah, ini yang baik diambil, sandal dia yang buruk dibuang, kan gitu. Nah, kalau kita mengalami demikian, siap menerimanya ya. Ya, tapi di sini nggak pernah dengar ya. Sini baik-baik, moralnya baik-baik. Ya, semoga kita selalu menjaga moral kita ya, supaya kita tidak lagi melakukan perbuatan buruk. Nah, oleh karena itu, kita menyadarin bahwa apa yang kita lakukan, demikian kita akan jadinya. Jadi kita adalah apa yang kita perbuat. Nah, oleh karena itu, ketika mau melakukan sesuatu perbuatan, kita harus waspada, hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, bisa mengkondisikan karma buruk kita berbuah. Kita tidak tahu. Ya kan? Nah, di kehidupan lalu, ataupun yang lalu-lalu kita sudah lupa. Pernah melakukan perbuatan buruk apa? Ya kan? Kalau kita saat ini tidak terus menimbun karma baik, ya ketika karma buruknya berbuah, berakibat, ya karma wipaka, kita akan sulit menghadapinya, menderita. Kadang-kadang orang kasihan, sudah jatuh ketimpa tangga, sudah sukses, tokonya kebakaran, dirampas dan sebagainya, akhirnya jadi hidup mengemis lagi. Tetapi kalau orang yang mengerti dhamma, dia akan bangkit lagi, penuh dengan semangat. Terus apa yang terjadi, dia paham, oh ini akibat karma. Ya, dia tidak kemudian pasrah, ya, tetapi terus dia tetap
melihatnya secara realistis. Jadi apa yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam 5 perenungan ini adalah supaya kita bisa melihat, memahami kehidupan ini secara realistis, bukan pesimis. Kalau pesimis, aduh, nanti tua lah, gini lah, apa dan sebagainya lah, kemudian malas tidak berusaha lagi. Itu pesimis. Tetapi apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu pun bukan yang bersifat optimis. Ya, optimis itu penuh dengan ambisius. Ya. Nah, itu nanti menjadi nafsu keserakahan yang kalau sudah begitu bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, jadi Sang Buddha menunjukkan dhamma kepada kita agar kita bisa melihat secara objektif, secara realistis. Ya seperti ini kita akan mengalami usia tua. Ini kan salah satu perenungan. Ya masih banyak lagi ajaran Sang Buddha ya tentang hukum karma, tentang hukum anicca, dukkha, anatta dan sebagainya, dan hukum-hukum 4 kesunyatan mulia itu dan sebagainya. Itu hukum-hukum. Ya Sang Buddha mengajar kebenaran, bukan pembenaran. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah yang untuk menunjukkan ya supaya kita memahami dan melihat secara realistis. Realistis ya berdasarkan fakta ya, yang bisa dibuktikan. Kebenarannya bukan berdasarkan apa katanya. Karena Sang Buddha menunjukkan, mengajarkan dhamma itu bukan dari hasil mikir-mikir, kemudian bikin syair-syair atau sabda-sabda. Nah itu kan seperti filosof. Kalau filosof kan ahli pikir, mikir-mikir, renung-renung, habis itu ditulis. Sang Buddha bukan. Sang Buddha lebih dari itu. Sang Buddha mengajarkan dhamma itu dari hasil pencerahan, mencapai bodhi, melihat dhamma secara langsung. Oleh karena itu, kita kalau ingin memahami dhamma, kita harus mempraktekkan dhamma dengan melakukan perenungan-perenungan, meditasi dan sebagainya, supaya kita menembus dhamma. Oleh karena itu, dhamma ajaran Sang Buddha itu ditekankan pada pemahaman dan praktik. Bukan pada percayalah dan percaya. Tidak. Sang Buddha tidak menekankan itu. Karena apa yang diajarkan Sang Buddha itu bukan didasarkan menerima sesuatu kemudian memerintahkan agar siswa-siswanya untuk harus menuruti. Ini perintah, nggak boleh dilanggar. Kalau langgar ada ancamannya dan sebagainya. Enggak. Tetapi apa yang diajarkan Sang Buddha itu menuntut pada pemahaman. Mengertilah. Kenapa ini harus dihindari, kenapa ini begini-begini. Minta untuk memahami. Dengan demikian kita menjalankannya itu didasari pengertian. Bukan mempercayai secara membuta. Percaya sih boleh, bukan tidak boleh mempercayain. Ya, karena ada sesuatu hal yang sebelum kita bisa membuktikan sendiri, itu bisa kita terima sebagai satu keyakinan. Contoh misalnya kita nggak pernah ke kutub utara. Kan nggak pernah kan? Nah, tapi apakah kutub utara ada? Ya orang yang pernah pergi bikin cerita dan sebagainya. Ya kita dapatnya ya cerita. Kita bisa meyakini itu ada karena secara peta ada tempatnya itu kita bisa pelajari dan sebagainya. Cuma kita bedanya kita belum pernah ke sana dan melihat secara fakta langsung seperti itu. Tetapi kita bisa terima. Ya apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu kita yang belum bisa kita buktikan, kita sambil jalan kita mempraktikannya, nanti suatu saat kita akan memahami apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu memang realistis. Dengan demikian kita akan menyadari, oh iya, apa yang diajarkan Sang Buddha itu memang benar adanya, bukan menurut siapa-siapa, bukan katanya. Kan ada orang percaya sesuatu kan katanya, makanya gampang diprovokasi. Ya, ini orang ini langsung percaya, kemudian ikut dengan apa yang dikatakan orang. Itu apa katanya? Ya gosip-gosip apa kadang-kadang orang bisa terpengaruh ya. Jadi hati-hati sebagai umat Buddha kita harus meneliti, nggak begitu saja. Ya, jangan gampang-gampang percaya. Percaya sih boleh, ya. Nah, di Kalama Sutta baca itu ada 10 tentang jangan gampang-gampang percaya. Ya, termasuk apa yang diajarkan Sang Buddha itu untuk diragukan. Ya, dengan ragu itu kita mencoba mencari tahu, belajar. Nah, jadi
Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha sekali lagi ditekankan pada pemahaman dan praktik. Ya, bukan diterima secara membuta. Nah, oleh karena itu, sebagai umat Buddha, ya kita harus terus berjuang bagaimana menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Guru Agung kita. Ya, memang kehidupan ini tidak gampang, ya, tidak gampang. Ya, justru itulah kita ditekankan pada perjuangan. Ya, kalau Bante Panya mengistilahkan umat Buddha itu seperti anak monyet. Sudah pernah dengar ya? Belum. Kalau yang lain istilah seperti anak kucing. Ya. Tetapi kita ini bukan monyet sungguhan, maksudnya seperti ya. Nah, kalau seperti bulan ya, wajahmu seperti bulan tapi bukan berarti wajahnya bulan kan gitu ya. Nah, seperti ya. Jadi Bante Panya memberi satu contoh seperti itu. Kalau anak kucing, tahu ya anak kucing ya? Ada yang belum pernah lihat anak kucing? Nah, anak kucing ketika induknya mau memindahkannya, katanya anak kucing menurut informasi, kalau kucing itu melahirkan, dia mesti memindahkan anaknya sampai 7 kali. Katanya, ya. Ya Bante sih pernah lihat hanya dipindah-pindah, tapi berapa kali nggak pernah hitung ya. Jadi dia tanya kenapa begini dan begitu, karena Bante bukan ahli perkucingan. Ya, nah jadi kalau induknya mau memindahkan anak kucing tinggal pasrah saja, tanpa dia berusaha, digigit, pindah. Tapi kalau anak monyet nggak bisa. Anak monyet itu ketika induknya mau memindahkan dia harus pegang erat-erat. Ya, di badan induknya. Kenapa? Kalau enggak, namanya monyet naik pohon, loncat dari satu ranting ke ranting yang lain. Kalau tidak pegang kuat-kuat akan bisa jatuh. Iya toh? Nah, itu artinya apa? Kan sulit jadi anak monyet kan? Nah, jadi itulah kehidupan. Kehidupan ini sulit. Oleh karena itu kita harus berjuang menghadapi kesulitan itu. Kenapa? Orang yang tidak mengalami kesulitan biasanya secara mental itu lemah. Coba anak Anda dididik dengan cara manja, besok ditinggalkan harta 7 turunan habis dalam waktu dekat. Dalam waktu singkat maksudnya. Kenapa? Dia tahunya menghabisin, dia udah manja. Dia nggak mengalami kesulitan, dia nggak tahu cari uang susah. Ya kan? Nah kalau kita hidup tidak mengerti kesulitan, tidak mau berusaha berjuang seperti apa yang telah diajarkan oleh praktek. Sekarang ini loh, umat Buddha ini, kan kita kan punya ajaran meditasi. Tapi umat Buddha itu malah kurang mau berlatih meditasi. Orang barat di sekarang ini, mereka tuh rajin praktek meditasi. Bante Panya mengatakan di Mendut yang sering latihan meditasi, banyak yang dari keyakinan lain. Umat Buddha 5%. Sangat menyedihkan. Di sini ya masih lumayan ya, tapi pun enggak. Ini sekian banyak. Tapi kalau udah latihan meditasi enggak ada separuh ruangan ini. Ya, jadi jangan malas, rajin. Nanti akan merasakan manfaat dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Banyak orang umat Buddha adalah, kalau sudah mengalami kesulitan baru Bante. Atau bingung lah. Ya karena dia tidak mempunyai praktek yang cukup. Bagaimana mampu menghadapi persoalan? Nah oleh karena itu kita harus mau sulit. Dengan sulit nanti dah di sanalah. Dari kesulitan latihan-latihan itu kita akan memiliki yang disebut daya tahan mental. Daya tahan mental inilah yang akan kita gunakan untuk menghadapi kehidupan. Sehingga nanti ketika muncul berbagai macam persoalan kita tidak lagi goyang. Kita akan mampu menghadapi dengan keseimbangan. Didasari pengertian dan praktek. Kita mengerti apa yang kita mengalami hal yang tidak menyenangkan itu adalah kondisi dan akibat dari karma kita sendiri. Sehingga kita tidak lagi berontak, tidak bisa menerima.
ketika kita mengalami kondisi menjadi sakit tua dan meninggal, kita siap menghadapi itu. Dengan demikian kita akan menjadi seimbang. Ya, demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bisa Bante sampaikan. Semoga dengan pengertian-pengertian ini kita akan terus bisa maju di dalam Dhamma. Semoga Sang Tiratana senantiasa melindungi. Sapi sata bawantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu.